untuk melayani Tuhan itu diperlukan kemurnian hati. Bukannya sekedar pelayanan, bukannya sekedar punya kegiatan, atau apalagi memiliki motivasi-motivasi yang jahat yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena suatu hari kita akan transparan menghadap Tuhan dan tidak ada yang tersembunyi sekalipun. Hari ini mungkin banyak orang jadi hamba Tuhan, jadi pengkhotbah, jadi penginjil, atau melayani pekerjaan Tuhan dengan banyak motivasi. Dan suatu hari nanti kita akan menghadap Tuhan dan mempertanggungjawabkan segala sesuatunya tanpa tersembunyi satupun. Kalau hari ini orang kita bisa tipu dengan pelayanan kita bisa tipu dengan cara kita ngomong, cara kita melayani dengan action dan gaya-gaya kita. Tapi Tuhan itu tidak bisa ditipu, Bapak Ibu. Suatu hari kita akan bertanggungjawabkan semuanya di hadapan Tuhan tanpa terkecuali. Matius 7 ayat yang ke-23, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, nyalah dariku kamu sekalian pembuat kejahatan. Dan saya tertarik sekali dengan apa yang dikatakan Yesus ini. Tapi kita akan coba buka di The Message Bible, dikatakannya berbeda. Dan saya benar-benar agak shock dengan apa yang ditulis di sini. Di Amplified Bible dikatakan, yang Anda lakukan hanyalah memanfaatkan saya untuk menjadikan diri Anda penting. Anda tidak membuat saya terkesan sedikit pun. Anda keluar dari sini. Jadi, apa yang kita lakukan ini ternyata tujuannya untuk apa? Kalau yang kita lakukan ini hanya untuk kepentingan kita, fokusnya kepada diri kita, supaya kita ini dianggap penting oleh orang lain, dianggap hebat oleh orang lain, dianggap lebih urapan dibanding orang lain. Apa yang kita kerjakan itu dianggap paling benar sendiri, apalagi yang menganggap benar itu diri sendiri. Ternyata itu tidak membuat Tuhan itu terkesan. Ternyata Tuhan tidak tertarik dengan hal seperti itu. Harusnya apa yang kita kerjakan itu membuat Tuhan terkesan. Ya harusnya yang kita kerjakan dalam segala hal, mau pekerjaan, bisnis, usaha, pelayanan, khotbah, doain orang, ngonselingin orang, apapun juga itu, kita kerjakan harusnya dilakukan yang terbaik, seperti mengerjakannya untuk Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan, dan membuat Tuhan terkesan. Nah, yang penting di sini adalah membuat terkesan, bukan sekedar pelayanannya. Kan di ayat sebelumnya dijelaskan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukan kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu. Ini orang-orang pelayanan, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Tapi ujungnya yang dilakukan itu hanya untuk membuat orang terkesan pada dirinya sendiri dan dianggap orang penting. Berapa banyak orang itu merasa dirinya paling penting dan susah sekali ditemuin karena menganggap dirinya sebagai orang yang harus melalui protokoler yang tertentu. Karena pingin dihargai, pingin dihormatin, supaya orang itu melihat dirinya. Nah, kalau hari ini, apa yang kita kerjakan dan apa yang kita lakukan itu fokusnya pada diri kita sendiri, ternyata Tuhan itu tidak terkesan. Apalagi pelayanan. Pelayanan itu kalau fokusnya pada diri kita sendiri, Tuhan tidak terkesan. Dan malah kelihatannya baik, tapi di mata Tuhan malah jahat. Nah, suatu hari ketika ketemu Tuhan, kita akan mempertanggungjawabkannya. Tuhan tidak tertarik dengan apa yang kita kerjakan. Tuhan tidak tertarik dengan semua kegiatan pelayanan, mungkin semua kegiatan sosial kita. Tuhan tidak tertarik. Tapi Tuhan tertarik dengan mengapa kamu melakukan itu. Dan ternyata kalau kita ini melakukannya hanya untuk Tuhan, untuk memuliakan Tuhan, karena kita ini mencintai Tuhan, Tuhan lebih tertarik loh. Jadi fokus kita itu bukan diri kita sendiri. Dunia mengajarkan kita berfokus pada diri sendiri, memperkaya diri sendiri. Tapi Alkitab mengajarkan kita memang harus fokusnya kepada Tuhan dulu, baru bisa menjadi berkat. Jadi motivasi hati ini
Dan kemurnian hati ini yang Tuhan lihat, yang Tuhan mau. Kita buka sebentar di Korintus, 1 Korintus pasal yang kedua, ayat yang kedua. 1 Korintus 2 ayat yang kedua. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Paulus ini mementingkan, yang dipentingkan, yang diutamakan adalah Yesus sendiri. Tapi kita akan coba dilihat di Message Bible. Dia bilang gini. First Jesus and who he is, then Jesus and what he did. Jesus crucified. Jadi yang pertama-tama itu adalah Yesus dahulu. Yang utama adalah Yesus dahulu. Dan apa yang Yesus lakukan. Yang lain itu tidak penting. Jadi kalau fokus kita hari ini, segala satu fokusnya pada diri sendiri. Wah, aku harus mencapai ini. Aku harus bikin begini. Semua orang harus bekerja untuk memenuhi kebutuhannya. Iya. Tapi kalau fokusnya ke situ, tujuannya ke situ, suatu hari kita itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Apa yang kita kerjakan ini tidak menyenangkan hati Tuhan. Tuhan harus yang utama. Tuhan harus menjadi yang utama dalam kehidupan kita. Bagaimanapun caranya, kalau kita tuh menomorduakan Tuhan, kita harus menjadi penyembah berhala, Bapak Ibu. Menjaga hati kita ini tetap murni di hadapan Tuhan. Yang pertama harus Yesus, dan apa yang Yesus lakukan, dan kematian Yesus di kayu salib itu lebih penting dari segala sesuatu. Cari dahulu kerajaan Allah, dan semuanya akan ditambahkan kepadamu. Cari Tuhan dahulu, kejar kebenaran, mencari kebenaran, merenungi kebenaran, melakukannya. Baru kita bekerja diberkatin Tuhan, menjadi dampak banget besar buat orang lain. Tuhan lebih tertarik dengan isi hati kita. Tuhan tidak tertarik dengan apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, apa yang kita udah raih dan capai. Tuhan lebih tertarik kalau hati kita ini didapati ini benar-benar menyenangkan Tuhan. Dia murni untuk Tuhan. Tapi kita banyak memakai nama Tuhan atas nama kepentingan Tuhan. Tujuannya untuk kepentingan diri kita sendiri. Dan suatu hari, pada hari penghakiman, kita akan menghadap Yesus. Dan dia akan ngomong, enyahlah daripadaku hamba pembuat kejahatan. Karena apa? Segala sesuatu yang dilakukan untuk kepentingan diri sendiri. Apapun itu. Dan kita harus melakukan segala sesuatu hanya untuk kemuliaan Tuhan. Makanya ada ayat ngomong ini. Hendaklah kerjakanlah segala sesuatu itu seperti mengerjakannya untuk Tuhan. Kenapa untuk Tuhan? Supaya hati kita ini murni. Bukan untuk kebanggaan diri sendiri, kesombongan diri sendiri. Lihat nih loh, aku udah capek. Lihat loh, aku udah diberkati. Lihat mobilku, lihat rumahku, lihat bajuku, lihat jam tanganku, lihat pelayananku, lihat jemaat yang aku gembalakan udah berapa banyak ini. Kalau fokus kita benar-benar untuk diri sendiri, kebanggaan diri sendiri, suatu hari kita akan menghadap Tuhan dan kita akan ditolak Tuhan. This real, murni. Hati kita ini harus benar-benar dimurnikan setiap hari. Selama kita masih hidup, selama kita masih sehat, kita harus izinkan Tuhan untuk memurnikan hati kita itu setiap hari. Jangan sampai kita didapati memiliki hati yang bermata air yang keruh. Kita harus didapati memiliki hati yang bermata air yang jernih, memancarkan air dan menjadi berkat bagi banyak orang tentunya. Kalau hati kita ini jernih, murni, kita akan memancarkan air kehidupan yang bernih yang akan memberkati banyak orang. Tapi kalau hati kita ini kotor, keruh, berbau, dan ujungnya banyak orang akan tersandung dengan apa yang kita kerjakan. Dan di ujung penghujungnya kita menghadap tahta pengadilan Kristus dan kita didapati menjadi hamba yang jahat. Karena yang kita lakukan hanya untuk supaya kita ini dianggap penting oleh orang lain. Bapak Ibu, cek hatimu hari ini, cek hatimu. Selama ini yang dikerjakan untuk siapa? Fokusnya kemana? Tujuannya untuk apa? Apa selama ini yang kita kerjakan hanya untuk kepentingan kita sendiri, supaya kita dipuji orang dan dihormati orang lain, atau supaya Tuhan disenangkan? Segala sesuatu yang kita kerjakan ini bisa menyenangkan Tuhan kalau kita kerjakan dengan motivasi yang benar dan murni di hadapan Tuhan. Kita mau bekerja di kantor, kita nih hati kita ini murni, kita menjadi berkat bagi orang lain loh. Orang lain bisa melihat bagaimana Tuhan bekerja melalui hidup kita. Kita berdagang, kita ngajar, kita pelayanan,
apapun yang kita kerjakan, aktivitas apapun, pekerjaan yang kita kerjakan, kalau kita mengerjakannya dengan motivasi hati yang murni untuk nama Tuhan dipermuliakan, supaya Tuhan disenangkan dengan segala apapun yang Bapak Ibu kerjakan, akan memberi dampak besar buat orang lain. Selama ini malah banyak orang menjadi batu sandungan, karena yang dikerjakan malah tidak sesuai dengan apa yang ditetapkan, atau malah lebih rendah dari apa yang ditetapkan. Kadang malah tidak menjadi berkat bagi orang lain. Bagaimana kemuliaan Tuhan nyata dalam kehidupan Bapak Ibu kalau yang dilakukan ini tidak berkenan? Tapi ketika kita mengerjakan segala sesuatu dengan kemurnian hati dan ketulusan hati, apapun itu dikerjakan dengan kemurnian ketulusan hati, ujungnya kita akan menghadap Tuhan dan didapati hati kita itu murni, didapati kita menjadi hamba yang dikenal Tuhan. Untuk kita didapati dikenal Tuhan, itu kita harus kenal Tuhan. Kenal Tuhan itu artinya ngerti seleranya, ngerti maunya, ngerti keinginannya. Dan itu diperlukan waktu untuk bergaul dengan Tuhan setiap hari. Tidak cukup 2 jam, setiap seminggu. Itu diperlukan waktu, diperlukan pengorbanan banyak hal untuk duduk diam di kaki Tuhan, untuk merenungi, menyelami isi hati Tuhan. Supaya apa? Tingkah laku dan apa segala sesuatu yang kita kerjakan untuk menyenangkan hatinya. Karena tidak ada yang lain. Suatu hari fokusnya hanya kepada Tuhan. Dan ujungnya kita akan menghadap Tuhan. Dan harus mempertanggungjawabkannya tanpa terkecuali satupun. Tidak ada yang tertutupi satupun juga transparan di hadapan Tuhan. Motivasi hati kita harus dijaga. Karena hari ini saya melihat banyak orang, segala sesuatu yang dikejar adalah uang, ketenaran, nama besar, dihormati, dihargai. Kalau kita kejarnya itu hanya sia-siaan belaka. Tapi ketika kita kejar, yang kita kejar adalah bagaimana saya ini menyenangkan Tuhan, otomatis ketika kita belajar menyenangkan Tuhan, melakukan apa yang Tuhan mau, supaya hati kita tetap murni, karena kita ini ingin mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan segenap jiwa, otomatis hidup kita itu akan menyenangkan banyak orang, menjadi berkat bagi banyak orang. Bukan malah menjadi parasit, bukan menjadi batu sandungan, bukan menjadi orang yang pintar ngomong tanpa bisa melakukannya. Berapa banyak hari ini orang pintar ngomong tanpa bisa melakukannya. Pintar komentar tapi hidupnya tidak mencerminkan kehidupan seperti Yesus Kristus. Tuhan mau hati kita ini benar-benar bersih dari semua kejahatan, kemunafikan, dan motivasi jahat yang berpusat pada keuntungan dan ketamakan diri sendiri. Tuhan mau hati kita ini benar-benar tulus dan murni didapati menyenangkan hati Tuhan. Dan suatu hari kita akan didapati menjadi hamba yang berkenan, yang akan masuk meja perjamuan, didapati menjadi hamba yang baik. Amin. Saya berdoa Bapak Ibu akan mengalami Tuhan secara pribadi dan dimurnikan hati Bapak Ibu secara pribadi, dan memiliki pergaulan intim dengan Tuhan. Dan Tuhan akan memakai pengaruh yang besar atas kehidupan Bapak Ibu. Amin. God bless you.